Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman ya. Oke, teman-teman di pertemuan kali ini ya, di sesi yang pertama, kita akan sedikit mengulik ya, mengulik atau mengulas hal-hal apa saja yang menjadi pengertian dasar dari sebuah istilah. Istilah tersebut lazimnya disebut hukum tata negara ya. Jadi teman-teman di sini itu nanti akan belajar hal-hal yang terkait dengan hukum tata negara. Hukum tata negara ini merupakan cabang ilmu juga dari pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, kemudian juga ada ilmu negara, teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini teman-teman pastinya ya, pastinya sebelum kita mempelajari apa sih kemudian hukum tata negara, apa sih dasar-dasar hukum tata negara, teman-teman harus tahu dulu apa sih kemudian pengertian hukum, tata, kemudian negara, ya. Jadi kalau hukum ya, hukum itu adalah seperangkat ya, seperangkat aturan norma ya. Kemudian tata, tata itu kan berarti menyusun ya. Tata itu kan kemudian menyusun. Kemudian kalau kita mengambil istilah negara, negara itu apa sih? Ya kan? Negara itu adalah eh, organisasi ya teman-teman ya. Organisasi yang apa coba? Organisasi yang ada di dalam suatu wilayah tertentu, ya, suatu wilayah teritorial tertentu yang memaksakan kekuasaannya, ya. Jadi kekuasaannya itu tidak pandang bulu, ya, berlaku untuk semuanya, ya. Dengan apa coba? Dengan menetapkan berbagai tujuan dan kehidupan manusia yang ada tersebut ya, agar berdaulat nih teman-teman. Gitu ya. Yuk kita ke slide yang pertama. Istilah hukum tata negara ya, istilah hukum tata negara ya. Itu adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Di samping banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya yang menjadikan negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya, istilah hukum tata negara merupakan terjemahan dari istilah Staatsrecht. Apa itu Staatsrecht? Yang sudah lama digunakan dalam tradisi akademik maupun praktek hukum nih teman-teman. Di mana? Di Belanda. Jadi Staatsrecht itu bahasa Belanda ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali kemudian bahasa-bahasa Belanda yang kemudian uh, teradopsi. Nah, contohnya kalau di Jawa itu kan ada istilah brug ya. Brug itu artinya jembatan. Itu sebenarnya tuh adalah istilah atau bahasa Belanda, teman-teman. Bahasa Belandanya jembatan, ya. Istilah ini memiliki dua pengertian dalam arti luas maupun arti sempit, ya. Arti luas maupun arti sempit. Jadi ada hukum tata negara secara luas dan hukum tata negara secara sempit, ya, eksplisit. Ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan. Ya, jadi memang apa tuh namanya? Di situ adanya ya struktur, adanya hubungan yang seputar dengan kenegaraan nih, serta mekanisme hubungan antara struktur negara. Yang apa? Serta mekanisme antara struktur negara dengan warga negaranya. Ini saya mengutip dari uh, Prof. Jimli ya. Saya mengutip dari Prof. Jimli di sini. Kemudian pengertian hukum tata negara. Ya, saya mengutip dari beberapa uh, pakar ya, dari beberapa ilmuwan. Ya. Jadi ada dari Paul Scholten, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi negara. Lah, di sini nih, di sini letak kuncinya itu ada pada istilah organisasi nih teman-teman ya. Istilah organisasi. Menurut Lockman ya, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Ya, jadi kan
di sebuah negara itu kan di dalamnya ada organisasi, tahu teman-teman ya. Hukum tata negara menurut Kusnardi dan Ibrahim itu adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan negara dan hak asasinya. Ingat-ingat nih, ada istilah hak asasinya. Menurut Jim Lee, ya, saya mengutip dari Jim Lee lagi, bahwasanya hukum tata negara adalah hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang satu, nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara. Kemudian ada format kelembagaan suatu negara. Kemudian ada mekanisme hubungan antar lembaga negara dan mekanisme hubungan antar lembaga negara dengan warga negaranya. Ya. Saya juga mengutip uh, pengertian hukum tata negara itu menurut Mahfud MD. Jadi Mahfud MD ini membagi ke dalam dua istilah sistem hukum tata negara, yaitu hukum dan negara. Hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan. Jadi diingat-ingat nih, hukum itu adalah peraturan-peraturan, seperangkat peraturan yang mengatur mengenai tingkah laku manusia ya atau orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa dipaksakan ya, yang bisa dipaksakan. Jadi hukum itu diingat-ingat, hukum itu adalah peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia atau orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa dipaksakan. Kemudian hal yang terkait dengan negara. Negara itu apa sih? Negara itu adalah organisasi tertinggi. Ya, organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sedangkan pengertian hukum tata negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya. Ya, jadi di sini kesimpulannya itu adalah peraturan tingkah laku. Nah, tingkah laku itu kan bagaimana cara kita, ya kan? Bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita, ya. Terkait dengan siapa antara individu dengan siapa? Negaranya tentunya, ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan objek dan ruang lingkup ya. Objek dan ruang lingkup. Jadi objek kajian ilmu hukum tata negara itu adalah negara dan konstitusi, di mana negara sebagai objek kajiannya ya. Jadi di sini tuh kalau kita apa tuh namanya menarik ke belakang ya, kalau negara itu pasti di dalamnya itu ada sebuah konstitusi atau sistem ketatanegaraan. Hukum tata negara, unsur utama yang harus dipelajari, ya, yang harus dipelajari itu adalah konstitusi. Artinya dengan melihat konstitusi, maka akan diketahui hukum tata negara suatu negara, ya. Hukum tata negara di suatu negara tersebut. Terdapat dua materi muatan atau objek yang dipelajari oleh hukum tata negara Indonesia. Kedua materi dan objek tersebut adalah yang pertama itu adalah ada primary law, ada konstitusi Indonesia, undang-undang dasar, ya. Kemudian ada secondary law, ya. Jadi di secondary law itu ada undang-undang, ya, yang dibentuk atas dasar perintah langsung Undang-Undang Negara Republik Indonesia untuk memberi apa? Memberi makna, ya, memberi makna pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam praktiknya ya, jadi juklak juknisnya. Kemudian hal yang terkait dengan ruang lingkup nih teman-teman ya. Hal yang terkait dengan ruang lingkup meliputi 4 objek kajian nih teman-teman ya. Meliputi 4 objek kajian. Yang pertama itu ada konstitusi sebagai hukum dasar. Nah, konstitusi itu apa? Sebagai hukum dasar nih teman-teman. Hukum dasar beserta berbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan. Proses pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, cakupan substansinya maupun muatan isi sebagai dasar yang tertulis.
Yang kedua, itu pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya, pemerintah dan pembangunan. Yang ketiga itu ada struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ kelembagaan negara, baik secara vertikal maupun horizontal dan diagonal. Wah, jadi di sini tuh nggak hanya vertikal dan horizontal, ternyata di sini apa? Ternyata di sini juga ada diagonalnya nih yang ada di dalamnya tuh ya. Vertikal, horizontal, ya. Apa tuh namanya? Kemudian ada diagonalnya. Kemudian prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak dan kewajiban hak asasi, bentuk-bentuk dan prosedur pengembalian putusan hukum serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hakim, ya. Nah, kemudian ruang lingkup ya. Ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi. Yang pertama itu adalah apa? Bentuk negara nih. Ya, bentuk negara. Bentuk negaranya apa? Apakah kesatuan atau federasi? Karena kita menggambarkan hukum tata negara Indonesia, berarti kalau hukum tata negara Indonesia itu adalah kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik. Kalau kita kan tentu saja republik, ya kan? Kemudian ada sistem pemerintahan, ya. Sistemnya presidensial, parlementer, atau monarki absolut. Yang keempat itu ada corak pemerintahan, ada diktator, nasionalis, ada liberal, ada demokrasi. Kalau kita kan tentu ya barang sudah jadi, barang sudah wajib. Di Indonesia itu adalah demokrasi nih teman-teman. Sistem pendelegasian kekuasaan negara ada desentralisasi meliputi jumlah, dasar, cara, dan hubungan antar pusat dan daerah. Ada garis-garis besar tentang organisasi pelaksanaan, kemudian ada wilayah negara, darat, laut, dan udara. Kalau kita tuh eh, apa tuh namanya sekian persen ya, sekian persennya itu adalah lautan ya teman-teman ya, karena negara kepulauan. Hubungan antara rakyat dengan negara ya, abdi negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan, golongan ya. Kemudian ada cara-cara. Cara-cara apa coba? Cara-cara rakyat menjalankan hak ketatanegaraannya, hak ketatanegaraannya, hak politik, ada hak wakilan, ada pemilihan umum, ada referendum, kemudian juga ada sistem kepartaian atau menyampaikan pendapat secara lisan maupun secara tertulis tentunya. Kemudian yang ke-10 itu ada dasar negara. Artinya Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum ya, hubungan Pancasila dengan cara-cara mengatur hidup masyarakat ya. Mengatur yang seperti mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai paham yang ada di dalam masyarakat. Jadi banyak paham nih di masyarakat ya. Jadi tidak hanya soal ekonomi, tidak hanya soal budaya dan lain-lain. Kemudian uh, ciri-ciri lahir kepribadian negara nih teman-teman ya. Jadi ada lagu kebangsaan, ada bahasa nasional, ada lambang, ada bendera, dan ada sebagainya. Kemudian, nah di sini nih teman-teman ya, kedudukan hukum tata negara dalam pembagian ilmu hukum. Jadi kedudukan hukum tata negara itu didasari oleh dua bidang keilmuan, yaitu antara lain ilmu politik kenegaraan dan ilmu hukum. Ya, jadi merupakan satu irisan ya, salah satu irisannya dari ilmu hukum itu ada ilmu politik juga. Yang pertama, hukum tata negara meliputi hukum mengenai susunan umum ya, susunan umum dari negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Organik nih teman-teman ya. Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Organik.
Kemudian yang kedua itu hukum tata usaha negara, mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat-alat perlengkapan badan-badan kenegaraan seperti hukum apa? Seperti hukum kepegawaian ya teman-teman ya. Dan masih banyak lagi. Objek dari hukum negara terdiri dari hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Ciri utama dari hukum tata negara yaitu memuat norma hukum yang mengatur tentang struktur organisasi negara dan mekanisme, ya, mekanisme pemerintahannya, nih, teman-teman. Kemudian jadi agar teman-teman tahu, jadi hukum itu dibagi menjadi beberapa ya teman-teman ya. Ada cabang nih, ada cabang hukum privat, ada cabang hukum publik. Jadi kalau teman-teman mempelajari hukum privat biasanya dia lebih ke perdata, perjanjian, ya, hukum jaminan dan masih banyak lagi. Nanti akan diterangkan lebih lanjut di pengantar ilmu hukum, kemudian nanti teman-teman akan mengenal hukum privat, hukum publik itu biasanya nanti juga ada di hukum perdata pidana. Gitu. Kemudian ada hukum publik lah. Di sini hukum publik itu termasuk halnya dengan hukum tata negara nih teman-teman ya. Ada hukum pidana, hukum kenegaraan ya, kemudian ada hukum lingkungan juga. Kemudian dari hukum negara itu ada beberapa cabang, ada hukum tata negara, ada peradilan tata usaha negara, ada tata usaha negara. Jadi objek dari hukum negara terdiri dari hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Ciri utama dari hukum tata negara yaitu memuat norma-norma hukum yang mengatur, ya, yang mengatur tentang struktur organisasi negara dan mekanisme pemerintahan. Ya. Kemudian berbeda dengan kaidah hukum publik lainnya yang mengatur hukum kaitannya masih dengan perilaku manusia ya. Hukum peradilan tata usaha negara adalah hukum acara untuk mengadili masalah dan kasus tata usaha negara. Contohnya kalau teman-teman berhadapan dengan sertifikat ganda ya, sertifikat ganda kemudian nanti bukan ke pengadilan negeri tapi ke pengadilan tata usaha negara. Kemudian hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara ya, hukum tata negara dengan ilmu negara dan ilmu politik juga hukum administrasi negara. Yang pertama, ilmu negara itu memberikan dasar-dasar teoritis. Jadi teorinya itu dari ilmu negara dulu nih teman-teman ya, kepada hukum tata negara positif. Sedangkan hukum tata negara merupakan konkretisasi konkret ya, nyata dari teori-teori ilmu negara ya. Ilmu negara sebagai ilmu yang bersifat teoritis memberikan pengetahuan dasar mengenai pengertian-pengertian pokok dan asas-asas pokok tentang negara pada umumnya. Misalnya ilmu negara menyediakan teori-teori mengenai bentuk negara pemerintahan, ada pengertian, ada jenis, kemudian ada kualifikasi dan sebagainya untuk mudah memahami mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan suatu negara tertentu dipelajari oleh hukum apa? Hukum tata negara ya. Jadi hukum tata negara, hukum tata negara itu mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik itu mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan karena setiap undang-undang pada hakikatnya disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, sedangkan hukum tata negara melihat undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara ya. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu merupakan dua jenis hukum yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Jadi satu kesatuan ya, satu kesatuan nih kalau hukum tata negara, kemudian juga ada hukum administrasi negara ya. Antara hukum tata negara ya
antara hukum tata negara, maaf, antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu yang pertama adalah sama-sama merupakan cabang ilmu kenegaraan. Cabang sama-sama cabang ilmu negara nih teman-teman. Objeknya sama-sama negara. Lah, kemudian kalau perbedaannya itu adalah hukum tata negara itu mempelajari negara dalam keadaan tidak bergerak atau statis. Karena merupakan sekumpulan peraturan yang menentukan badan-badan kenegaraan serta memberi wewenang kepada pemerintah mengetahui organisasi negara dan alat-alat perlengkapannya. Sedangkan hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Lah ini dia. Jadi sebenarnya di sini itu yang butuh effort tinggi itu adalah hukum administrasi negara teman-teman ya. Karena dia mengikuti bagaimana cara negara dan organ negara melakukan tugas karena merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara yang tinggi maupun yang rendah jika badan-badan itu mulai mempergunakan apa coba teman-teman, mempergunakan wewenangnya yang dibentuk oleh hukum tata negara tentunya ya. Jadi memang di sini tuh teman-teman, hukum tata negara itu memang selalu beriringan dengan hukum administrasi negara. Kenapa kok kemudian beriringan? Karena mereka tuh saling berkaitan ya teman-teman. Adanya hukum tata negara itu dijalankan oleh hukum administrasi negara. Kalau hukum tata negara ya diam selagi negara itu masih ada. Tapi kemudian kan administrasinya kan berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi sepanjang zaman itu terus mengalami perubahan ya, terus mengalami dinamika nih teman-teman. Ya, terus mengalami perubahan. Contoh, hukum administrasi negara itu sekarang ini atau dewasa ini, ya, sekarang ini atau dewasa ini itu sangat dipengaruhi oleh IPTEK ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, apalagi yang berbasis dengan digital ya teman-teman ya. Wah itu sangat sangat apa tuh namanya, di sisi lain memang dimudahkan ya. Di sisi lain memang dimudahkan, amat sangat dimudahkan. Kemudian ada metode dalam hukum tata negara ya. Metode dalam hukum tata negara ini ada metode yuridis normatif atau dogmatis atau formal ya. Jadi metode yuridis normatif adalah metode pendekatan yang mendasari pada asas-asas hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan. Jadi menurut metode ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari ketentuan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun berapa, tahun 1945 ya. Kemudian ada metode fungsional. Dengan metode fungsional yang dikaji adalah fungsi lembaga-lembaga negara ya. Kemudian ada metode sosiologis. Nah, ini dia nih. Atau metode kemasyarakatan. Metode sosiologis itu dipergunakan karena pada hakikatnya suatu undang-undang itu adalah produk politik. Nah, sebelum kita ke sosiologis dulu, kita ke metode yuridis normatif. Jadi nanti teman-teman, saat teman-teman itu nanti akan ada mata kuliah nanti di semester lanjutan itu ada mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan hukumnya teman-teman. Biasanya nanti teman-teman di situ akan disuruh memilih mau pakai metode apa sih ya, metodologinya yuridis ya, normatif ya, empiris ya, empiris sosiologis atau yang gimana nih. Kalau saya dulu S1 S2 saya itu dulu normatif ya teman-teman ya. Jadi S1 S2 saya itu dulu normatif, kemudian baru yang saya ambil double masternya di manajemen itu baru empiris nih teman-teman ya. Saya memang benar-benar meneliti ke lapangan. Kemudian metode sosiologis nih. Metode sosiologis itu berarti metode yang digunakan karena hakikatnya suatu undang-undang adalah produk politik. Produk politik itu tadi ya teman-teman ya, itu kan merupakan partisipasi rakyat sebenarnya ya, meaningful participation. Jadi bagaimana metode ini itu atau undang-undang ini tuh mampu mengcover kebutuhan masyarakat ya, mampu mengcover kebutuhan masyarakat.
mengcover kebutuhan masyarakat, kemudian ada metode apa tuh namanya, metode filosofis ya, pendekatan berdasarkan pandangan hidup Indonesia juga. Ini di Indonesia kajiannya masyarakat bersumber pada falsafah, yaitu Pancasila teman-teman. Kemudian ada metode historis, yaitu metode historis di mana dilihat dari sejarah hukumnya atau kronologis pembuatan masa pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Itu ya teman-teman ya. Selesai teman-teman, saya akhiri untuk sesi yang pertama. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung japri ke saya juga boleh. Terima kasih teman-teman.